Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanya Minang. Saudara, semangat pemerintah Kepri merebut kewenangan 12 mil laut pupus sudah setelah pemerintah pusat mengumumkan kewenangan ini bertentangan dengan aturan Kementerian Perhubungan. Padahal pemerintah provinsi sudah mengalokasi pendapatannya seratusan miliar rupiah dari potensi Lego Jangkar tersebut. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan jasa labu jangkar di Provinsi Kepri merupakan wewenang pemerintah pusat. Surat bernomor 006-63-17 DJPL 2021 tentang penyelesaian permasalahan pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhan oleh pemerintah daerah tertanggal 17 September 2021 lalu menyatakan bahwa Pemprov Kepri tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengelola kegiatan jasa labu jangkar. Padahal potensi yang didapatkan Provinsi Kepri bila jasa labu jangkar dikelola oleh Pemda bisa berkontribusi pendapatan asli daerah atau PAD hingga mencapai 700 juta per hari atau 200 miliar per tahunnya. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah dan Rudi Chua berkomentar. Pandangan pertama datang dari anggota DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah. Politisi dari Partai PDIP ini menilai bahwa kegagalan Pemprov Kepri dalam merebut jasa labu jangkar ini dikarenakan adanya hambatan dari peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015. Padahal di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa kawasan pesisir ataupun lautan dengan jarak 0 sampai dengan 12 mil merupakan wewenang Pemda. Oleh karena itu, Lis Darmansyah pun menyarankan Pemprov Kepri mencari formula lain untuk meraup keuntungan selain daripada kegiatan jasa labu jangkar, seperti jasa lingkungan maupun potensi lainnya yang masih bersinggungan dengan kegiatan jasa labu jangkar. Seraya melakukan uji materi berkenaan pada PP nomor 15 agar Pemprov Kepri dapat mengelola kegiatan labu jangkar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tidak sampai di situ, Lis Darmansyah pun meminta anggota DPR RI dari Dapil Kepri seperti Sturman Panjaitan yang merupakan kader dari PDIP, Nyat Kadir dari Nasdem, Chen Suilan dari Golkar, dan Asman Abnur dari Partai PAN turut bereaksi pasca keluarnya surat dari Dirjen Perhubungan Laut tersebut yang menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah dari Provinsi Kepri. Kemudian daripada itu, melalui telewicara, Rudi Chua, anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Hanura, menilai bahwa surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut bukan didasari oleh regulasi ataupun wewenang, namun karena motif ekonomi. Ia yakin kondisi ini merupakan perebutan kepentingan berupa pendapatan pemerintah pusat melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dengan Pemda melalui PAD. Rudi menilai bahwa potensi pendapatan yang besar ini menjadi salah satu faktor pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan enggan melepaskan jasa labu jangkar kepada pemerintah daerah. Ya, terhadap peraturan perhubungan kita menargetkan PAD dari labu jangkar 200 miliar. Tapi sementara upaya undang-undang ketentuan berkaitan dalam labu jangkar itu PP 15 belum dicabut, kewenangan pemerintah pusat segala macam nggak ada artinya. Maka yang harus dilakukan apa? Uji materi terhadap apa? Ya, terhadap peraturan perundang-undangan yang ada yang mengaturnya tentang labu jangkar tersebut. Nah, uji materi itu yang harusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Bukan berarti kita melawan pemerintah pusat, tapi kita menginginkan hak-hak daripada pemerintah daerah. Untuk apa undang-undang mengatakan, Undang-Undang 23 mengatakan bahwa 0 sampai 12 mil ya laut itu adalah kewenangan provinsi. Untuk apa? Kalau hanya sebagai simbol, sementara 0 sampai 12 mil kita nggak bisa dapat apa-apa. Nah, ini yang maksud saya yang kita katakan. Kami minta mereka juga. Sementara Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina akan segera mengkomunikasikan hal ini kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad guna menyusun teknis ataupun rencana dalam menyikapi permasalahan jasa labu jangkar yang terancam gagal dikelola oleh pemerintah daerah. Melahirkan akhlak kita yang positif. Nah, Bu, tapi soal yang ini Bu, upaya Pemprov ini, Ibu dan Pak Gubernur ini soal labu jangkar kita ini tiba-tiba turun surat, apa Bu menurut Ibu nih?
Disayangkan nggak Bu kalau kita nggak bisa tarik retribusi Labu Jangkar? Saya rasa Labu Jangkar ini saya kurang pasti, tapi lebih bagusnya tanya dulu dengan OPD yang bersangkutan, itulah lebih jelas ya. Saya rasa ini. Tapi kalau memang ada potensi bisa kita ini Bu, kenapa? Pastilah bisa, tergantung lah ya bagaimana ininya ya. Ceritanya panjang sih sebenarnya. Satu lagi Bu, masalah pembebasan lahan yang diprotes fraksi. Diketahui jasa Labu Jangkar merupakan salah satu instrumen pemerintah Provinsi Kepri dalam mendulang pendapatan hingga mencapai 200 miliar rupiah per tahunnya. Dengan keluarnya surat dari Dirjen Perhubungan Laut tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Pemprov Kepri. Rencana awal dalam pengelolaan kawasan jasa Labu Jangkar itu semakin jauh dari harapan. Sehingga pemerintah di bawah kendali Ansar dan Marlin diharapkan segera melakukan beberapa upaya guna merebut pengelolaan kawasan Labu Jangkar tersebut. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.